Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang ke-26 dari sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim al-Ansari, Sayyidul Khazraj. Beliau pemimpinnya Khazraj. Kemarin Sa'ad bin Mu'adz pemimpinnya Aus. Ini Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj. Dipanggil dengan Aba Thabit, yukanna bi Aba Thabit, Abi Thabit. Ada pendapat Abil Gais, karena putranya ada yang namanya Gais, tapi lebih banyak mengatakan Abu Thabit. Syahidal Aqabah wa kana ahadan nugaba. Beliau hadir saat Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah terjadi 2 kali atau 3 kali. Itu beliau hadir, dan beliau termasuk salah satu tokoh yang ada di dalam Bai'atul Aqabah. Waqtalafa fi syuhudihi badran fa athbatahu al-Bukhari. Ada beberapa pendapat tentang kehadiran beliau di perang Badar. Memang perang Badar menjadi di antara tanda as-sabiqun al-awwalun. Beliau di beberapa riwayat tidak termasuk ahli Badar. Bahkan Imam Abu Ishaq tidak mencantumkan namanya dalam orang-orang yang hadir perang Badar. Cuman Imam Bukhari dan beberapa ulama juga yang lain menyebutkan bahwa beliau termasuk orang yang hadir perang Badar. Beda dengan Sa'ad bin Mu'adz kemarin, bahkan beliau yang di antara mensupport dan membuat bahagia Nabi SAW sampai terjadinya perang Badar. Min manakibihi wa fadhailihi radhiyallahu anhu. Di antara kemuliaan dan keistimewaan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, khidmatuhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa du'aur rasul sallallahu alaihi wasallam li alihi. Khidmahnya beliau, pelayanan beliau terhadap Nabi, serta doa yang dipanjatkan oleh Nabi untuk keluarganya. Ini satu keistimewaan yang sangat luar biasa. Makanya kita itu diperintahkan khidmah kepada ulama, karena bukan karena orangnya, tapi karena dia adalah pewaris Nabi. Sebagaimana sahabat bisa berkhidmah langsung kepada Nabi, kita berkhidmah kepada orang yang mendapatkan warisan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hakikatnya kita bukan khidmah kepada orang itu, tapi kita khidmah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemuliaan. Ya, kita menjalankan perintah dari seorang ulama, seorang guru untuk membenahi umat. Itu bukan perintah dia, pada hakikatnya perintahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya wasilah. Nah, karena itu harus semangat dalam berkhidmah untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi keluarga beliau sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu diceritakan oleh Gais bin Sa'ad, putranya Sayyidina Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhuma.
Beliau berkata, zarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manzilina. Pernah suatu saat Nabi itu berkunjung ke rumah kita. Tentunya ketika berkunjung mengucap salam Nabi, assalamualaikum warahmatullah. Katanya Sayyidina Qais bin Sa'ad, beliau mengatakan radda Sa'dun raddan khafiyan, dijawab dengan suara yang pelan. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena nggak dengar jawaban Nabi pulang. Ya, biasanya Nabi mengulangi 3 kali. Ya, kalau nggak ada jawaban pulang. Apa dalam ayat Al-Quran itu? Fa'ilam ta'dinu farji'u. Ya, kalau sudah nggak ada jawaban, nggak ada izin untuk masuk, pulang. Ya, nggak meludas-meludus. Pulang Nabi diikuti oleh Sa'ad. Ya, akhirnya Sayyidina Sa'ad mengatakan, ya Rasulullah, kuntu asma'u taslimak wa aruddu alaik raddan khafiyan. Ya Rasulullah, aku dengar salam engkau dan aku jawab dengan pelan. Litukthir alaina minas salam, agar engkau memperbanyak salam kepada kita. Kalau sekali saya jawab hanya dapat 1 saya. Nah, kalau diulangi 3 kali dapat 3. Jadi tiru nggo ulama teko assalamualaikum waalaikumsalam. Siji lek ulama wis atine koyo nabi enggak apa-apa. Lek atine sik durung koyo nabi aja. Fansarafa ma'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jalan bersama Nabi. Diperintahkan oleh Nabi untuk mandi. Sayyidina Sa'ad diperintahkan mandi. Akhirnya diberikan oleh Nabi 1 selimut yang sudah diwarnai dengan za'faron, diselimutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, mengatakan, Allahumma ja'al salawatika wa rahmataka ala ali Sa'ad bin Ubadah. Ya Allah, jadikan kasih sayang, kelembutanmu dan rahmatmu tercurahkan kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Ini tanpa beliau minta ya, Nabi langsung mendoakan. Ya, Nabi langsung mendoakan, karena itu keluarganya Sa'ad bin Ubadah ini luar biasa. Ya, beliau mendoakan karena ada alasan tertentu. Akan disebutkan di yang kedua, kemuliaan beliau itu karena beliau memiliki ikramuhu likatsirin min ahli sufah. Beliau itu banyak memberikan kepada pemberian kepada ahli sufah. Ahli sufah itu ada beberapa sahabat Nabi, kurang lebih sekitar 80-an yang hidupnya di masjid. Rumahnya itu ya masjid. Rata-rata mereka tidak berkeluarga, nggak punya rumah, miskin. Makan itu apa adanya, sudah apa yang ada dimakan. Terkadang nggak ada makanan ya nggak makan, hanya minum air. Sampai kelaparan, cerita tentang Abu Hurairah sampai pucat, ngedang Sayyidina Abu Bakar, itu memang betul-betul nggak ada makanan, sudah lapar. Mereka nahan sampai sehari 2 hari hanya minum air saja. Akhirnya ada beberapa orang itu biasanya kalau malam ngajak 1 orang untuk ngajak makan di rumahnya, ngajak 2 orang untuk ngajak di rumahnya gitu. Itu biasa sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dari Tariq Sirin. Beliau menceritakan, kana ahlus sufa idza amsau intalaqa ar-rajulu bil wahid war-rajul bil itsnain war-rajul bil jamaah. Ahli sufa itu biasanya kalau sudah waktu malam, sore, masuk sore itu ada yang diajak 1 orang oleh sahabatnya Nabi, ada yang diajak 2 orang. Ahli sufanya 2 orang diajak ke rumahnya. Ada yang beberapa orang diajak rombongan, diajak ke rumahnya untuk dikasih makan.
Karena mereka nggak ada kerja, sudah hidupnya masjid. Jadi memakmurkan masjid, ibadah di masjid, mencari ilmu di masjid, semuanya hidupannya masjid. Akhirat tak wis. Nggak kerja. Jadi tiru. Apalagi kalau sudah berkeluarga, jangan. Ya, kalau sudah nggak berkeluarga, hidup sebatang kara nggak apa-apa. Jadi khidmah kepada Baitullah. Hidupnya hanya untuk Baitullah. Mangane apa jadi Allah wis. Ini kalau sudah tawakalnya kuat. Seperti itu wis. Fa amma Sa'dun fa kana yantalik bi thamanin min ahli Sufah yu'ashihim. Kalau Sa'ad bin Ubadah membawa 80 orang, dibawa ke rumahnya untuk dikasih makan. Semangat. Iya. Wong sugih sing ngundang semangat. Tapi mereka sahabatnya Nabi ini bukan berharap. Ya wis itu kebiasaan dari mereka gitu. Ngejak 1 orang, semampunya ada yang ngejak 2 orang. Kalau Sa'ad bin Ubadah karena mampu, tokohnya kaum Khazraj, dibawa semuanya, dijamu di rumahnya semuanya. Jadi melayani orang-orang yang melayani masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kemuliaan beliau ikramuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat gemar memberikan sesuatu kepada Nabi. Lama qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika beliau datang ke kota Madinah, Nabi datang ke kota Madinah, hijrah, dan berjalan beberapa tahun setelahnya. Karena Sa'dun yab'atsu ilaihi kulla yaumin jafnah min sarid dillahm au sarid bilaban au ghairi. Sa'ad bin Ubadah ini selalu mengirim untuk Nabi 1 nampan, 1 wadah, di situ isinya sarid. Sarid itu roti kuah itu disiram dengan kuahnya daging. Kadang ada dagingnya, kadang sarid roti dikasih susu. Ya, roti tadi dikasih susu. Lah, wadah yang diberikan tadi itu dengan isinya itu bisa dikelilingkan pada istri-istrinya Nabi. Nggak tahu saat itu jumlah istrinya Nabi ada berapa, dikelilingkan semuanya cukup. Itu saking banyaknya. Jadi melayani kebutuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa Nabi meminta, tanpa Nabi berharap. Nah, itu cerdas namanya. Ojo ulama ustad itu dianggap sugih kabeh. Ustad ulama itu tampilannya kayak wong sugih, kadang nggak punya apa-apa. Kenapa? Memang harus seperti itu, biar nggak direndahkan, nggak diremehkan. Lek ketok melarat tidak diremehno. Apa lagi zaman akhir, ulama ngomong bener, tapi karena ulama itu fakir, salah. Orang kaya ngomong salah karena duwe duit jadi bener. Zaman akhir lebih manteman omongannya orang kaya sama ulama. Orang kaya dikongkon wong sugih ku gak atik bantah, gak atik noleh, gak atik apa, marhaba. Tapi lek sing ngongkon ustad ulama ndak gini ta ustad, ndak gini, wah bantahane akeh. Ya, memang uang sekarang yang berbicara. Mudah-mudahan hati kita dibuang dari sifat itu ya. Marwiyatu wa man talaqa anhu. Beliau mengambil riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat. Diambil riwayat beliau oleh putra-putranya, Qais, Sa'id, Ishaq, bahkan cucunya yang bernama Syarahbil bin Sa'id, dari putranya yang bernama Sa'id. Begitu juga dari sahabatnya Nabi ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abu Umamah bin Sahal, dan yang lainnya. Pernah suatu saat juga dari Jabal Abi Gubais itu terdengar
ada seruan kepada orang Quraisy dengan perkataan fa in yuslimis Sa'dan yusbih Muhammadun bi Makkah la yakhsha khilaf mukhalif. Jadi terdengar suara dari Jabal Abi Qubais. Suara itu menyebutkan kalau Sa'dan 2 saat itu masuk Islam, maka Muhammad di Mekah nggak takut pertentangan apapun. Artinya ketika datang ke Mekah nggak gentar sama sekali. Dikira oleh Quraisy yang dimaksud itu adalah Sa'ad bin Zaid dan Sa'ad Huzaim. Di hari kedua terdengar lagi suara, "Aya Sa'dul Aus kun anta nasiran wa ya Sa'd al-Khazrajin al-Ghatarif ajiba ila da'il huda wa tamannaya 'ala Allah fil firdaus manit 'arif wa inna thawaballah li talibil huda jinan minal firdaus dzat zakharif." Akhirnya di hari kedua terdengar, "Wahai Sa'adnya Aus, Sa'ad bin Mu'ad, jadilah engkau pembantu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sa'ad Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan berharaplah surga Firdaus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah untuk orang yang mencari petunjuk adalah surga Firdaus yang memiliki banyak keindahan." Akhirnya mereka tahu dari orang kafir Quraisy bahwa yang dimaksud Sa'ad ini adalah Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Lah beliau ini wafat, ada perbedaan antar ulama. Ada yang mengatakan tahun ke-15, ada yang mengatakan tahun 14, ada yang mengatakan tahun 11. Cuman gak ada yang tahu kematiannya. Saat beliau wafat gak ada yang tahu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu beliau duduk di Sakifah Bani Sa'idah. Sebelah apa, kalau kita ngadep kiblat di Masjid Nabawi itu sebelah kanan. Sakifah Bani Sa'idah itu. Ya, di pertengahan pintu masjid, pertengahan antara ujung masjid sampai ujung masjid, tengah-tengah, sebelah kanannya masjid itu kalau kita menghadap kiblat itu Sakifah Bani Sa'idah. Duduk di situ untuk beliau dibaiat menjadi khalifah. Ternyata datang Sayyidina Abu Bakar, datang Sayyidina Umar, orang-orang membaiat Sayyidina Abu Bakar. Sa'ad bin Mu'ad kan sudah meninggal, pemimpin Aus sudah meninggal, pemimpin Khazraj. Beliau pergi mengira bahwa sebagai pemimpin Khazraj, orang yang tinggal di Madinah, asli penghuni Madinah, beliau yang akan menjadi khalifah setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang justru membaiat Sayyidina Abu Bakar nggak langsung ya. Setelah 3 hari dari wafatnya Nabi, yang dibaiat adalah Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya pergi dari Madinah Sayyidina Sa'ad ini, tinggal di daerah yang namanya Hauron, meninggal di sana. Sebab meninggalnya beliau itu ada diriwayatkan kencing berdiri, kemudian tiba-tiba duduk meninggal. Yang membunuh beliau adalah jin. Yang membunuh beliau jin. Jin itu mengatakan, jadi ada satu sumur, di situ terdengar suara. Dari sumur itu terdengar suara, qatalna sayyidal Khazraj Sa'd bin Ubadah
ramainahu bisahmin falam nakhtu fuadah. Aku membunuh pemimpinnya Khazraj yaitu Sa'ad bin Ubadah, aku lempar dengan 2 busur panah. Enggak melewati jantungnya, artinya mengena pas ke jantungnya busur panahnya, padahal nggak terlihat apa-apa ya, memang jin yang membunuhnya, Lah saat itu tidak diketahui kematiannya, nggak ada yang tahu, bahkan sampai ngelumut, tubuhnya sampai ngelumut. Nah, setelah diketahui dimakamkan, ada riwayat dimakamkan di daerah namanya Manihah, di Damaskus, di Syria, di Damaskus, sampai diziarahi, bertahun-tahun diziarahi. Tapi wallahu alam sekarang mudah-mudahan masih bisa diziarahi dan diberikan kemudahan kita untuk menziarahi beliau. Wallahu alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian doa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Sa'ad bin Ubadah juga kita dapatkan untuk keluarga kita, kerabat kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Nabi. Fatihah.